Apa kabar Sobat Beyond Education? Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah tema yaitu remaja sadar politik. Mengapa saya mengangkat tema ini? Karena ada sebuah keputusan dari institusi pemerintah yaitu MK menyatakan bahwa saat ini para politikus dapat berkampanye di dunia sekolah. Bayangkan ya, dulu hal tersebut dilarang, sekarang diperbolehkan. Oleh karena itu, kita sebagai seorang pelajar, sebagai seorang pemilih pemula, kita jangan sampai gampang dikadali oleh para politikus ini. Mengapa? Karena yang namanya orang kampanye pasti selalu ingin memberikan kesan yang positif kepada para pemilihnya. Pasti mereka akan bercerita tentang hal-hal yang baik-baik saja. Nah, disinilah pentingnya kita menjadi para pemilih yang cerdas. Jangan sampai kita berhasil ditipu oleh mereka. Caranya bagaimana untuk menjadi pemilih yang cerdas itu? Kita harus mau meriset siapakah para politikus ini. Ya memang kita harus berusaha terlebih dahulu. Kita harus bersusah payah mencari informasi tentang mereka. Tetapi menurut saya, hal itu tidak akan bertepuk sebelah tangan. Mengapa? Karena yang namanya kita meriset seorang calon politikus yang kita akan berikan mandat untuk memimpin negara ini, ya memang kita harus mau mencari tahu siapakah sesungguhnya sosok di depan kita itu. Kita harus mau menggali segala informasi yang ada tentang dirinya. Ya, memang tidak seperti layaknya seorang pemilih pemula ya kita hanya tahu sosok di hadapan kita ini siapa dan ada beberapa calon, kemudian kita memilih. Kita tidak bisa melakukan hal itu semua tanpa kita melakukan riset yang lebih mendalam. Karena yang tadi di awal saya bilang, kalau seorang politikus berkampanye, pasti mereka akan memberikan hal-hal yang kita ingin dengar saja. Mereka akan berupaya sedemikian rupa agar dia dapat menyenangkan hati orang-orang yang ada di hadapannya. Nah, tetapi kan bukan itu yang kita ingin dengar. Kita juga pengen tahu gitu, siapa sih sosok ini? Apa karya yang mereka sudah bikin gitu di negeri ini? Ini yang kita perlu tahu gitu, rekam jejaknya. Karena kalau kita tidak mengetahui rekam jejaknya sampai sejauh mana, akhirnya kita akan sulit untuk memutuskan, memberikan mandat kepada seseorang yang bisa kita percaya. Karena nasib negeri ini tergantung para pemilih. Yaitu kita sebagai pemilih pemula. Apalagi yang saya dengar nih ya, di tahun 2024, pemilih pemula ini akan sangat besar jumlahnya. Dan jangan sampai kita dimanfaatkan nih oleh orang-orang yang tidak memiliki hati nurani untuk bangsa ini. Makanya lebih baik kita mau belajar menjadi seorang pemilih pemula yang berhati nurani. Berhati nurani karena kita memang memikirkan masa depan negeri ini, mau dibawa kemana negeri ini gitu. Jangan sampai nanti gara-gara kita, nasib negeri ini menjadi bermasalah gitu. Ya mungkin kita saat ini hidup enak gitu, orang tua kita memiliki uang yang banyak, kita nggak berpikir besok mau makan apa. Jadi siapapun yang menjadi pemimpin negeri ini, ya sudah, nggak akan ada ini kok berhubungan dengan masa depan gue. Hidup gue sekarang udah enak kok. Orang tua gue kaya misalnya. Nah, apakah kita memiliki pemikiran yang seperti itu? Apakah kita tidak pernah berpikir bagaimana nasib saudara-saudara kita di luar sana? Yang mereka itu sangat bergantung sekali nasibnya dengan kebijakan oleh para pemimpin yang berada di masa depan. Nah, cobalah kita berpikir jauh ke depan. Karena saya yakin para pemuda dan pemudi bangsa ini adalah orang-orang yang sangat cerdas. Sudah bukan waktunya lagi kita hanya memikirkan diri sendiri. Kita harus lebih memikirkan bagaimana
nasib bangsa ini ke depannya. Bagaimana nasib saudara-saudara kita yang lain yang sekarang ini kehidupannya ini sangat memprihatinkan. Disinilah kita sebagai seorang pemilih yang mau gitu, memilih seorang pemimpin yang terbaik. Agar apa? Agar nasib saudara-saudara kita yang saat ini misalnya di bawah garis kemiskinan, itu mereka bisa naik kelas. Mereka bisa merasakan kehidupan yang lebih baik. Nah, tetapi kalau kita tidak memikirkan sampai sejauh itu, ya bagaimana nasib saudara-saudara kita yang di bawah rata-rata saat ini? Apakah kita mau berdiam diri dengan keadaan kita saat ini yang kita anggap sudah baik-baik saja? Mari kita membuka mata hati kita. Kita lihat saudara-saudara kita ya yang ada di lingkungan kita terdekat saja deh dulu gitu. Kita tidak usah memikirkan orang-orang yang misalnya ada di Papua, ada di Sulawesi, atau ada dimanapun mereka berada, tetapi di lingkungan terdekat kita. Coba kita berpikir, kalau kita sampai salah memilih seseorang yang berada di puncak kepemimpinan negeri ini, bagaimana nasib mereka? Apakah mereka itu memikirkan saudara-saudara kita? Tidak. Coba kita memikirkan sampai sejauh itu gitu. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Oleh karena itu teman-teman Beyond Education, terutama para pemilih pemula, ya, terutama para remaja yang nanti di tahun 2024 kita memiliki kekuatan. Saya bilang di sini kekuatan. Kita memiliki kekuatan yang sangat dahsyat. Karena kita akan memilih seorang pemimpin yang akan memimpin negeri ini 5 tahun ke depan. Ayo, kita gunakan hak pilih kita ini dengan sebaik-baiknya, dengan sebijaksana mungkin. Karena kalau bukan kita yang peduli dengan negeri ini, siapa lagi? Baik, terima kasih untuk mau mendengarkan monolog kali ini.